Sudah hari ke-10 sejak aku datang ke sini. Uang per aku cuma sisa segini. 2 hari lagi. Takutnya aku bahkan gak bisa makan. Orang lain pindah waktu jadi raja atau bangsawan. Kenapa aku malah diusir ayah dari rumah? Lalu tunanganku juga membatalkan pertunangan. Aku ini salah apa? Tanda tangani surat batal nikah ini. Mati pun nanti saja. Dulu keluargaku pernah menjodohkanmu denganku sejak kecil. Katanya nasibmu bakal jadi juara negeri. Sejak umur 3 kau belajar. Sampai 11 tahun masih belum hafal San Zijin. Lalu belajar bela diri 3 tahun. Tetap kalau dagang lagi lalu bangkrut total. Kau memang sampah. Kata Shen Qiao dibenar. Pemilik tubuh ini memang agak payah, mulai dari situasi neraka begini. Aku ini dokter sastra yang hobi bikin arak, gimana caranya jadi kaya di zaman kuno? Hari ini nona ketiga keluarga Chongli memilih menantu lewat sastra. Ayo kita pergi lihat, kalau bisa terpilih. Qu'ils ont pas tant bu à bon qui peint datant. Keluarga Chongli menguasai separuh kuasa militer negeri Daning. Kalau bisa jadi menantu masuk keluarga Chongli. Dikurangi umur 15 tahun pun terasa pantas. Tapi bait pertama kuplet itu sudah tergantung begitu lama. Masih belum ada yang bisa jawab. Kalau semudah itu, bukannya siapa saja bisa masuk jadi menantu keluarga Chengli? Bait berpasangan. Kalau mata penuh debu, dunia terasa sempit. Kalau di kehidupan dulu aku tak rakus minum. Atau kalau pemilik tubuh ini rela jadi orang tak berguna, maka benar juga, kalau hati kosong, kasur pun terasa luas. Kalau mata penuh debu, dunia terasa sempit. Kalau hati kosong, kasur pun terasa luas. Pas sekali. Bagus, bukan bagus, sangat bagus. Juan muda. Katanya ada pasang hadiah lebih dari 100 tael buat minta baris balasan. Sudah lebih dari setengah bulan, tapi belum ada yang bisa menjawab. Boleh tanya, Tuan Muda sudah memikirkannya berapa lama? Lebih dari 100 tael? Lebih dari 100 tael? Kau bercanda? Juan. Boleh kau jual baris balasan itu padaku? Begini, Tuan Muda. Jangan-jangan kau menganggap aku orang bodoh dan mau mempermainkanku? Kau mau perak ini atau tidak? Agak tampan, perempuan, dadanya lapang sekali, seluas 800 li. Tapi juga rasanya bukan. Benarkah itu? Simpan baik-baik perak ini, baris pasangan bawah ini aku ambil. Baik, kalau kau suka, ambil saja. Tapi aku jelaskan dulu. Baris pasangan bawah ini kalau sudah dijual, tidak bisa dikembalikan. Terus terang, Tuan Muda, bagian atas soal ujian mencari menantu via sastra dari nona ketiga keluarga Zhongli. Di seluruh Guangling, lebih dari separuh kaum cendekia mencoba, tapi tak satu pun bisa menjawab. Jadi 100 tael ini memang aku yang dapat. Dunia orang kaya memang susah dimengerti. Boleh tanya, Tuan sudah berpikir berapa lama? Baru saja. Baru saja. Cuma terinspirasi lalu langsung terucap. Benar-benar. Kalau Tuan berminat, bisa ikut pertandingan rumah Zhongli. Mungkin bisa jadi juara. Kekuasaan keluarga Zhongli sangat besar, zaman dulu mementingkan status yang sepadan. Mana mungkin nona ketiga memilih suami lewat sastra. Siapa yang mau dibohongi? Aku tak mau pergi. Maaf, memang tak berniat pergi. Maaf, aku tak berniat pergi. Kediaman Zong adalah rumah adipati pelindung negara. Menguasai hampir setengah kekuatan dia kelihatannya cuma orang biasa. Lebih baik jual bait bawah itu padaku, daripada goyah jadi menantu masuk rumah istri. Sungguh bikin aku jadi lebih kagum padamu. Aku mengerti. Tuan Muda memang punya cita-cita besar. Tentu tak sudi bergaul dengan orang lain sembarangan. Dilihat dari cita-cita Tuan Muda. Pasti ingin lulus ujian, raih nama, lalu mengabdi pada negeri. Tuan Muda, ucapanmu itu terlalu memujiku. Aku tak punya cita-cita besar,
Cuma ingin jadi pembuat arak yang hidup berkecukupan. Bagaimana bisa begini? Hidup cuma bagai kapas tertiup angin. Semua hanyut jadi rumpun kiambang di sungai. Tunggu, Tuan Muda. Boleh ku tahu namamu? Kalau bertemu, tak harus saling kenal. Kita juga bukan orang senasib sepenanggungan. Aku pamit. Tajuca. Kenapa Paduka lama sekali bicara dengan orang itu? Selidiki baik-baik identitas orang ini. Kalau bisa, ajak dia datang ke perahu untuk bicara. Jangan sampai mengusiknya. Siap. Bakat sastranya lumayan, sifatnya juga benar-benar menarik. Kalau dia jadi menantu keluarga Zhongli, bukankah lebih menarik? Aku suka. Qiao Di. Menurutmu bagian atas baitku apa terlalu sulit? Menurutmu keluarga Li bakal menolak pembatalan pertunanganku? Yang Mulia Putri. Di antara kita tak usah begitu. Lihat apa yang bawakan buat kalian. Kue tapak kuda dari Yunjinji. Khusus kubawa dari ibu kota. Ada. Terima kasih, kepala mata-mata dari badan cermin indah. Tapi aku nggak nafsu makan. Aku nggak mau makan. Ada apa? Bahkan kue tapal kuda pun sudah nggak bisa menggoda kalian. Adipati Negeri Cheng datang ke rumahku melamar. Ayahku sungkan pada Adipati Negeri Cheng, tak menolaknya. Qiao Die menyuruh memuji mereka lewat sastra. Ide ini memang bagus. Tapi sudah berhari-hari, belum ada satupun yang berbakat. Saat itu juga Adipati Cheng akan segera pulang. Tapi sampai sekarang masih belum. Lalu harus bagaimana? Ayahku menjodohkanku sejak kecil. Awalnya kukira keluarga Li, ayah dan anak yang jadi 7 sarjana. Keluarga Li dengan 3 juara, baru ku tahu, selain 3 juara, mereka dari cabang utama dan cabang kedua. Tapi sekarang yang bertunangan denganku malah si bodoh dari cabang ketiga. Walau dia sudah diusir dari keluarga Li, setidaknya dia masih darah keluarga Li, jadi memang tidak mudah membatalkan pertunangan ini. Kukira ada urusan apa. Ternyata kalian berdua sama-sama pusing karena pria. Waktu aku di jalan ke sini, aku bertemu seorang pemuda. Dia, asal bicara saja, langsung bisa menjawab baitmu. Memangnya dia menjawab bagaimana? Baris atasnya, ada debu di mata, dunia terasa sempit. Baris bawahnya, hati tanpa beban, seranjang terasa luas. Hati tanpa beban, seranjang terasa luas. Kelihatannya dia orang yang berhati lapang. Putra keluarga mana dia? Cuma rakyat biasa. Tapi bakat sastranya luar biasa, benar-benar bikin kagum. Aku ingin menemuinya. Aku suruh layang kertas menjemputnya, mungkin sebentar lagi kembali. Aku sudah menyuruh layang kertas menjemputnya, mungkin sebentar lagi kembali. Baiklah. Tuan Muda. Kenapa cuma kamu yang datang? Dia mana? Tak berhasil mengundangnya. Terjual seras-tu style un truc ça tu puisi. Kalau Tuan Muda mau ikut ujian tulis, puisi ini bisa membantu Tuan Muda. Puisi. Biasa saja, kan? Coba lihat. Di dunia ini, ternyata ada orang yang bisa membuat puisi begini. Harganya 100 tael. Bisa bernilai puluhan ribu emas. Memang sebagus itu? Bagus sekali. Puisi ini masuk 100 puisi terbaik di kumpulan puisi Ning.
50 besar. Dia di mana? Ajak kami menemuinya. Menantu ini kupilih. Aku iri padamu. Kalau aku bisa menikah dengan orang seperti dia. Makam leluhur keluarga Shen sampai berasap. Wajahnya bagaimana? Parisnya. Biasa saja, kau pasti tak akan suka padanya. Mana mungkin? Penulis puisi seindah itu. Mana mungkin wajahnya biasa saja? Katamu kalau latar keluarganya bersih dan dia belum menikah. Apa boleh ambil langkah duluan? Maksud Kubegini. Kalau dia punya sedikit kemampuan, datang ke tempatku jadi mata-mata kecil juga cocok. Jangan macam-macam dengannya. Dia itu orang terpelajar. Kalau di tempatmu pakai pedang dan tombak, bagaimana kalau dia terluka? Tapi aku yang lebih dulu bertemu dengannya. Padahal yang mulia putri. Calon suamimu nanti, pasti putra keluarga Adipati. Dia cuma rakyat biasa. Mana pantas untukmu? Nila, tolong selidiki lagi, aku harus tahu jelas asal-usul orang itu. Beck, Juan Muda. Sepertinya ujian sastraku ini bisa dihentikan sekarang. Tapi sudah datang banyak orang. Kalau dihentikan begitu saja, apa tidak kurang sopan? Kalau begitu begini saja kita temui para sastrawan itu. Puisi ini juga dimasukkan. Biar mereka lihat sehebat bakat calon suamiku. Biar mereka kalah dan benar-benar menerima. Kalau begitu, Ada apa? Masih cemas soal pembatalan pertunangan? Walau kita baru saling kenal, tapi bagaimanapun juga, kusahabat de Karyo shui. Soal batal tunangan ini, aku bisa membantumu. Tapi kau harus pikirkan baik-baik. Sekali pertunangan ini dibatalkan, kau tak akan punya kesempatan menyesal. terus terang saja. Aku suka seseorang. Kalau bukan karena ikatan pertunangan ini, kami sudah lama bersama. Baik, baik. Karena Nona Shen sudah mantap, aku akan mengabulkannya. Peralatan bikin arak ini juga hampir lengkap. Kelihatannya, harus cepat kumpulin bahan makanan buat bikin arak. Uang ini benar-benar cepat habis. Sepertinya aku harus cepat tukar beberapa puisi lagi. Kek. Kok kamu datang ke sini? Kenapa nggak di rumah jagain ibu? Kak, aku diam-diam kabur ke sini. Ibu nggak ngizinin aku cari kamu. Ada apa? Hari itu ibu kena cambuk menggantikanmu. Sampai sekarang belum membaik. Gudang kayu juga dingin. Beberapa hari ini malah kena masuk angin. Kenapa harus tinggal di gudang kayu? Ayah bilang, meski Nyonya Jahe cuma istri kedua, tetap melahirkan anak bahkan lulus jadi siucai. Itu baru anaknya, tidak sepertimu. Ibu tak tahan, jadi membelamu. Ayah ya dimarah. Ibu sebagai nyonya utama tak pantas di posisinya. Menyuruhnya keluar dari kamar samping dan pindah ke gudang kayu bakar. Bajingan. Lalu bagaimana keadaan ibu? Beberapa hari lalu kami memanggil tabib. Sudah diminum 3 kali tapi belum juga membaik. Awalnya aku mau ke balai musim semi lagi menemui tabib Jiang. Tapi yang pegang pembukuan keluarga Li itu Nyonya Jiang. Perempuan itu nggak mau kasih perak. Selir itu benar-benar kelewatan. Cepat panggil tabib Zhang dari balai musim semi kembali, kakak punya uang. Kau berjudi lagi? Kau pernah bersumpah pada ibu. Jangan marah dulu. Kakakmu sudah beda. Ini uang yang kudapat dengan cara halal. Baik, ini terakhir kali aku percaya padamu. Kalau uang ini hasil judi, ibu lebih baik mati daripada pakai ini berobat. Cepat pergi.
Keluarga Li, ya, keluarga Li. Berani sekali kalian memperlakukan ibuku begini. Sudah saatnya aku menemui kalian. Sejak diusir dari rumah, ini pertama kalinya aku kembali usai menyeberang waktu. Ayah pemilik tubuh ini demi kehormatan keluarga, memaksa putranya yang bukan bahan pelajar sampai depresi. Kalau bukan karena itu, dari mana keluarga Shen punya nyali? Berani membatalkan pertunjukan. Bukankah ini Dalang? Sudah diusir ayahmu dari rumah. Angin apa yang membawamu ke sini? Angin timur. Biar ku beritahu kau. Ibumu sudah kehilangan statusnya. Nyonya utama keluarga Li adalah aku. Mulai sekarang, sebaiknya kau lebih hormat padaku. Biar ku tanya padamu. Ibuku sakit. Apa kau yang menyuruh keluarga Li tak mengeluarkan sepeser pun? Memangnya kau bisa apa padaku? Apa yang bisa kulakukan? Kau, biar ku tanya padamu. Sebagai nyonya utama keluarga Li, membiarkan orang mati tanpa menolong. Kau masih layak disebut manusia? Aku tak pernah memukul perempuan. Kau bukan perempuan, kau binatang. Tidak, itu malah menghina binatang. Kau lebih hina dari binatang. Majula, bunuh dia. Kau. Jangan. Mulai sekarang, tunduk saja dan jadilah selirmu yang patuh. Kalau sampai kulihat lagi. Kau berani menindas ibuku. Hati-hati, kubunuh kau. Belajar buat ingat-ingat. Taat sedikit sama aturan. Baru bisa lanjut hidup. Kenapa jadi begini? Apa jangan-jangan dulu dia cuma pura-pura? Kamu lagi ngapain? Kamu pulang pas banget. Kebetulan aku memang mau tanya kamu. Sebagai seorang guru, teman saat susah tak boleh dilupakan. Istri yang menemaniku susah senang tak boleh diusir. Kau tahu ada aturan tua muda. Dan beda tinggi rendah kedudukan. Kau tahu istri pertamamu sedang menanggung sakit, tapi kau malah menopang selirmu naik jadi nyonya utama. Kau biarkan nyonya utama lama menahan sakit, bahkan uang obatnya pun kau potong. Dia mau membunuh ibuku. Kaulah kaki tangannya. Aku. Aku apa? Orang berpendidikan. Membina diri dan mengatur keluarga. Menenangkan negeri. Lalu apa yang dilakukan? Omang kosong. Semua yang kulakukan demi keluarga ini, belum giliran sampah sepertimu untuk menghakimi. Sampah. Kamu terlalu haus hasil cepat. Demi membuat putramu berhasil, tiap hari kamu menghina dan memakinya dengan kejam. Tanya hati kalian sendiri. Apa kamu pantas jadi seorang ayah? Kamu sendiri tak mampu meraih gelar, malah menyalahkan istrimu karena tak bisa melahirkan juara. Coba tanya dirimu lagi. Apa kau pantas jadi suami? Kau tak pantas untuk apapun. Aku malu padamu. Ku beritahu kau. Hari ini aku akan menjemput ibuku. Dan membawa adik perempuanku pergi. Mulai hari ini, kami tak ada hubungan apapun denganmu. Kau tak pantas jadi suami. Dan juga tak pantas jadi ayah. Tuan, Anda harus membelaku. Pergi, pergi, pergi. Sebenarnya, selama ini apa yang kulakukan? Anakku pergi ikut ujian sastra di Danau Lukisan. Kalau anakku jadi juara dan menantu keluarga lonceng jauh, pasti ku buat hidupmu lebih buruk dari mati. Jadi, dia itu si bodoh dari kota Bukit Luas yang terkenal di mana-mana. Orang-orang bilang dia pengecut, tolol, dan bodoh. Sekarang kulihat, orang ini bukan cuma berilmu, tapi juga punya wibawa besar. Orang seperti ini, tentu lebih baik tetap di sisi putri. Dan juga keluarga sini, Qiansan, mau putus tunangan. Katanya dia pedagang paling cerdik di kota Kuangling. Kali ini matanya pasti buta total. Ayo, ayo, kita lihat.
Di pertemuan sastra kali ini, siapa yang bakal jadi juara? Cendekiawan kota Kuangling, Li Chendong. Dia dari keluarga Li, bakatnya memang calon juara utama. Dia masih sarjana tingkat dasar, bisa jadi juara utama, siapa yang tahu? Tapi nama Su Muxin, pemimpin 4 cendekiawan besar ibu kota, itu memang benar-benar terkenal. Kalau menurutmu begitu, jenius Ci peringkat 2. Peluang Ci Cheksue memang lebih besar. Tapi dalam hal puisi, dibandingkan Su Muxin, dia masih sedikit kalah. Su Muxin berasal dari keluarga miskin, masa kau kira pemilihan menantu di pertemuan sastra ini Akan memilih dari kalangan miskin, analisismu betul. tapi kita cuma jadi pelengkap buat mereka, anggap saja cuma penonton. Ayah pernah bilang, aku punya bakat juara utama, kalau hari ini jadi pemenang. Karirku pasti akan melesat tinggi. Nanti ibu akan jadi nyonya utama keluarga Li. Dan nyonya utama yang sekarang juga bisa angkat kaki. Tapi benar, calon kakak ipar yang belum masuk pintu ini. Lumayan juga. Yang itu siapa? Sambut Tuan Cendekia Agung Akademi Kekaisaran, Bapak Hua Manting. Semuanya. Kedatangan orang tua ini kali ini, murni cuma ikut meramaikan saja. Jadi kalian tak usah peduli. Sajakanlah. Aku sudah tak sabar. Kakek bunga tamu terhormat di kediamanku. Biarkan menilai syair kalian. Apa kalian keberatan? Aku tidak keberatan. Mohon banyak kritik dari cendekia besar. Menant à Tokala. Kalau nanti ada kesempatan, silakan datang ke kediamanku. Di rumahku masih banyak puisi dan tulisan. Bagus sekali. Bagus sekali. Puisi ini, gayanya tak kalah dari aku. Puisi yang meluapkan rasa lewat pemandangan memang banyak sekali, tapi justru karena banyak, jadi lebih susah untuk menonjol. Tapi puisi ini, benar-benar bikin terpukau. Puisi ini layak jadi yang terbaik dari 7 puisi ini. Bisa dimasukkan ke Seratus Kumpulan Puisi Ningyuan. Masuk 20 besar. 20 besar. Kakek bunga, puisi mana maksudmu? Tapi syair ini ditulis oleh siapa? Kakek bunga, apa kita harus umumkan juara 1? Ya, benar. Setelah 2 babak pertandingan, pemenangnya sudah ditentukan. Aku umumkan. Pertemuan sastra kali ini tidak ada juaranya. Ada apa ini? Jangan-jangan juara satunya seri? Kalau seri pun, harusnya ada babak tambahan. Iya, ini apaan? Mempermainkan kami? Guru bilang nona ketiga keluarga Zhongli memilih suami lewat sastra. Aku ini dari keluarga miskin. Kalau bisa jadi menantu keluarga Zhongli, cita-citaku bisa terwujud. Tapi ini maksudnya APA? Kakek menyuruh datang untuk merebut gelar juara, lalu melamar ke keluarga Zhongli. Biar 2 keluarga kuat bersama. Akhirnya kesempatan untuk menyatakan cinta pada orang yang tapi tidak ada juara. Kalian pasti bingung. Kenapa tidak ada juara? Karena di pertemuan sastra kali ini, ada sebuah ci berjudul Cinta Kupu-Kupu pada Bunga, dan tulisan itu sangat luar biasa. Tapi tidak ada nama penulisnya. Aku tidak tahu siapa penulisnya, jadi tidak ada juara 1. APA? Tidak ada nama penulis?
Nona ketiga memang tak mau menikah? Zenggaya menipu kami, benar. Kalau memang begitu, Nona ketiga tolong tunjukkan syairnya. Hari ini akan kubacakan syair itu untuk kalian. Biar kalian kalah dan benar-benar menerima. Dengar baik-baik. Judul syair ini Kupu-kupu jatuh cinta pada bunga. Aku bersandar di menara tinggi, angin bertiup pelan. Memandang jauh, duka musim semi. Kelam samar muncul di cakrawala. Di antara warna rumput, kabut, dan cahaya senja, siapa tahu rasa saat termenung di beranda. Ingin kulampiaskan liar hati demi mabuk sekali. Bernyanyi sambil minum, dipaksa gembira pun tetap hambar. Ikat pinggang makin longgar pun aku takkan menyesal. Demi dirinya. Aku rela sampai kurus merana. Syair ini mustahil. Bagaimana mungkin orang menulis syair seperti ini? Bagus, demi dirinya sampai kurus merana. Ikat pinggang makin longgar pun tetap tak menyesal. Aku jauh sekali darinya, kata-kata yang kubuat. Tak ada apa-apanya dibanding dia. Aku benar-benar kagum. Nona ketiga, kalau kau menemukan orang ini, tolong beritahu aku, biar aku bisa datang berkunjung. Tuan Mudaki, pasangan bait yang dia buat untukku juga sangat rapi. Nona ketiga, boleh ditunjukkan? Bait pertama yang buat adalah, di mata ada debu, dunia terasa sempit. Bait balasannya adalah, di hati tak ada beban, ranjang terasa luas. Coba kalian resapi baik-baik. Aku benar-benar takluk, orang ini luar biasa. Sialan. Penghalang dari mana ini? Akhirnya selesai juga. Aku capek banget. Kau benar pilih dia? Yang Mulia Putri, hari ini dia jadi terkenal. Kau harus bantu aku menemukannya. Nanti kalau keluarga Cheng datang melamar, ini jadi alasan terbaikku. Di Guangling ternyata masih ada cendekia seperti itu. Aku juga harus kenal dengannya. Siapa sebenarnya dia? Sebentar lagi akan terungkap. Layang-layang kertas sudah kembali. Juan Muda. Sudah diselidiki. Dia siapa? Namanya Li Chenan. Li. Namanya Li Chenan. Li Chenan Yang mana? Tuan Muda, dia Li Chenan dari keluarga Li Yang, si keluarga melahirkan 3 Jinshi, ayah dan anak sama-sama. Li Chenan dari keluarga Li. Si bodoh yang diceritakan semua orang di Guangling. Tapi menurut yang kulihat sendiri dan beberapa kabar tentang dia, ternyata berbeda. Tunggu. Dia itu Li Chenan? Menjawab Nona ketiga, itu benar sekali, dia memang Li Chenan. Mana mungkin, aku berkali-kali melihat Li Chenan. Dia tak punya ilmu, juga pengecut dan bodoh. Mungkin dia bisa menulis puisi seperti ini. Mungkin Nona Shen yang salah melihat. Layang-layang Curtis, apa kau tahu dosa karena berbohong? Tuan Muda, hari ini Li Chenan kembali ke keluarga Li. Dia menghajar Nyonya Jiang demi ibunya. Dia juga memaki ayahnya sampai tak bersisa harga dirinya. Kelihatannya dia bukan orang bodoh dan lemah. Sungguh, asal tanya orang keluarga Li saja, kau akan tahu apakah ucapanku ini benar atau tidak. Bagus, dipukul, dimaki juga bagus. Memukul ibu tiri, memaki ayah. Memukul ibu tiri, memaki ayah. Jelas bukan orang yang berbakti. Kalau ibu tiri kejam, dia lebih mengerikan daripada musuh. Kalau ayah kandung keras kepala dan semena-mena, dia lebih menyebalkan daripada perampok. Orang yang bisa menulis puisi seperti itu pasti paham, yang mengerti harus diajak bicara baik-baik. Tapi orang yang keras kepala harus ditunjukkan jelas dia tahu kapan maju dan kapan mundur. Dia pria baik yang berdarah panas. Tapi, Pupu Indah, soal batalnya pertunangan ini memang kamu yang ngotot. Kami juga sudah menasihatimu. Kalau kamu mau lepas dari lautan derita dan jatuh cinta pada pria baik, kamu tak boleh menyesal lagi. Tidak mungkin. Kalau Li Chenan terkenal sebagai pecundang, mana mungkin dia bisa bikin cinta kupu-kupu dan bunga? Benar, jelas bukan dia. Nona ketiga, menurut Anda puisi ini apa dia menyalinnya dari tempat lain?
Maksudmu, dia tak mungkin menulis puisi sebagus ini. Aku jamin, dia tak berilmu. Kalau tidak, mana mungkin dia diusir ayahnya dari rumah. Keluarga Sen disebut di kota Guang Sebagai pedagang paling Kalau Li Chenan benar-benar sehebat itu, mungkin dari dulu sudah dinikahkan ke sana. Jadi analisis Sen Xiaodie memang sangat mungkin benar. Menurut kalian, apa jangan-jangan dia cuma pura-pura menyembunyikan kemampuan? Layang-layang kertas bilang dia bisa menulis belasan puisi sekaligus, bukan? Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi lihat? Mas Dao, dadanya kosong, tak ada ilmu. Aku berani jamin dengan nyawaku. Jangan, tak usah jamin pakai nyawa. Bilang saja soal pertunanganmu. Apa kau menyesal? Tidak, aku bulat. Asal nona ketiga dan tuan muda membatalkan pertunanganku. Mulai sekarang, aku dan Li Chenan tak ada hubungan lagi. Jangan sampai kalian tertipu. Bagus sekali. Maksudku, sebagai teman, pasti bantu. Tak sampai sehari, aku bisa bikin keluarga Li luluh. Terima kasih, nona ketiga. Ini malah bikin aku tertarik. Benar atau tidak? Biar aku pergi coba, nanti pasti tahu. Berdasarkan informasi tentang Li Chenan yang baru kukumpulkan, setiap hari pergi ke kedai arak untuk berlatih bela diri. Bagus kalau berlatih bela diri. Kalau begitu, besok aku ke kedai arak untuk menemui Li Chenan. Kita lihat dia benar-benar bodoh atau cuma pura-pura. Tubuh ini masih agak lemah. Untung aku pernah latihan senam. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia lagi latihan bela diri? Ye, ini apaan? Jurus tinju selatan, tendangan utara, tapi jurus begini belum pernah kulihat. Aku juga belum pernah lihat. Tapi jelas keren banget. Tapi kau bilang biasa saja. Menurutku biasa saja memang kenapa? Jelas-jelas kau ingin menahannya tetap di sisimu. Jangan bahas ini, Adipati Cheng sebentar lagi akan datang ke Kuangling bersama putranya. Apa rencanamu menghadapinya? Suamiku ada di sana. Menurutmu bagaimana aku harus menghadapinya? Tuan Hua.